Saya ketika sakit batuk, tanya ke dokter, dok, saya sakit batuk nih. Ditanya, dok, batuknya udah berapa hari? Batuknya bagaimana? Akhirnya beli aja obat ini. Kita kan percaya. Ini kan menunjukkan apa? Maka ulama itu akan diikuti. Lihat ayat di dalam Al-Quran. Kita kan sering membaca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat. Ini kan termasuk wirid kita. Termasuk wirid yang senantiasa diajarkan. Kaitan dengan ada yang disebut dengan sab'ul munjiat. Nah, kita membaca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat. Atau malam Jumat. Disebutkan kan ketika kisah tentang Nabi Musa dengan Khidir alaihi wassalam. Kata Allah, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusydah. Khidir itu bisa diikuti oleh siapa? Nabi Musa alaihissalam. Hal attabi'uka, apakah kau akan ikut kepadaku? Ala an tu'allimani, ya. Atas apa? Apa engkau mengajarkan sesuatu kepadaku? Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusydah. Ini kan menunjukkan ulama itu akan diikuti. Sehingga kalau tadi bukan ahlinya diikuti kan jadi berbahaya. Ya tadi kasusnya contohnya ya, ketika mengajarkan tayamum itu semuanya. Kan bisa dibayangkan betapa sangat berbahayanya kaitan dengan bab ini ketika tidak ada yang ketika yang ditanya adalah tahu. Kemudian dia berfatwa tapi fatwanya yang tidak dibenarkan. Kemudian ikhwan wa rahmatullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya adalah apa pentingnya kita mempelajari ilmu fikih? Menghilangkan perpecahan. Saya sering sampaikan ya, perpecahan antar suku saja sudah berbahaya ya. Maksudnya perpecahan antar suku itu roromeheun juga orang Sunda namanya. Apalagi ini sudah perpecahannya antara apa? Perpecahan yang lebih dahsyat dari ini. Ini adalah akan menghindari perpecahan. Kenapa? Akan menghindari perpecahan. Ya. Para ulama syariat terbiasa berbeda pendapat. Kan kemarin saya sampaikan ya. Perbedaan pendapat itu adalah amrun doruriyun, sesuatu hal yang mesti. Dan kita saling bertoleransi. Tapi yang repot, saya sampaikan kan sudah perbedaan pendapatan. Nah, biasanya ujung-ujungnya kalau ada tannya ini, perbedaan pendapatan. Nah, itu kan ada pendapatannya itu adalah kaitan dengan bab ini. Maka kembali tadi bahwa para ulama terbiasa berbeda pendapat. Dan itu kan kalau kita lihat Imam Syafi'i, Imam Malik, dan lain sebagainya. Nah, kemudian karena berbeda hasil ijtihad sudah menjadi keniscayaan. Itu sudah jadi keniscayaan. Jadi perbedaan hasil ijtihad sudah menjadi satu keniscayaan. Jadi kalau kita perbedaan tentang ijtihad itu sudah menjadi satu keniscayaan. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah, namun walaupun mereka berbeda pendapat, mereka sangat menghormati perbedaan masing-masing. Bayangkan coba. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau datang ke perkampungan Imam Abu Hanifah di daerah Kufah. Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah nggak pernah ketemu. Karena Imam Syafi'i lahir, Imam Abu Hanifah wafat. Kemudian kita tahu bahwa Imam Syafi'i mengatakan sholat kunut subuh itu sunnah. Sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan tidak kunut. Maka Imam Syafi'i ketika datang ke perkampungan Abu Hanifah, beliau disuruh jadi imam, maka beliau tidak kunut. Kenapa? Saya menghormati Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Abu Hanifah rahimahullah. Ketika Imam Ahmad ditanya, bagaimana jika ada orang yang sholat? Bagaimana jika ada orang sholat di belakang imam yang mimisan? Apakah boleh saya sholat? Dalam mazhab Imam Ahmad, mimisan itu membatalkan wudhu. Sedangkan dalam Imam Malik mengatakan tidak batal wudhunya. Maka apa kata Imam Ahmad ketika datanya seperti itu? Apakah kamu tidak mau sholat di belakang Sa'id bin Al-Musayyib? Apakah kamu tidak mau sholat di belakang Imam Malik rahimahumullah? Ini kan menunjukkan bagaimana mereka berbeda pendapat, tapi perbedaan ini tidak membuat mereka saling berpecah belah, tapi saling menghormati di antara mereka. Sehingga tidak saling mencaci, tidak menjelekan, dan menafikan. Coba bayangkan, pernah nggak ada ungkapan yang keluar dari Imam Abu Hanifah? Mencela Imam Malik, mencela ulama lain. Pernah nggak kita mendengar ucapan Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah, mencela imam yang lain? Kan belum pernah dengar. Sebaliknya, semakin awam seseorang terhadap ilmu syariah, biasanya akan semakin tidak punya mental untuk berbeda pendapat. Sedikit perbedaan di kalangan mereka sudah memungkinkan untuk terjadinya perpecahan, pertikaian, bahkan saling menjelekkan satu dengan yang lain. Hal ini terjadi kenapa? Karena seseorang hanya berpegangan kepada dalil yang sedikit dan parsial, tetapi merasa sudah pandai dan paling benar sendiri.
Padahal dalil yang diyakini paling benar itu masih harus berhadapan dengan banyak dalil lain yang tidak kalah kuatnya, ya, yang tidak kalah kuatnya. Jadi bagaimana mungkin dia merasa paling benar? Paling tidak dengan mempelajari ilmu syariah, kita jadi tahu bahwa di situ ada perbedaan pendapat. Ya wajar dong. Kalau saya meyakini ini, ya silakan. Ya. Ini kan satu hal yang mesti terjadi. Jangan sampai gini, ada rame di sebuah keluarga, suaminya berkeyakinan bersentuhan satu rakaat itu adalah ruku, sedangkan istrinya berkeyakinan satu rakaat itu adalah baca Fatihah. Ya maksudnya ketika sholat makmum ya, bukan ketika sholat sendiri. Kalau sholat sendiri kan Fatihah itu rukun, sepakat para ulama. Tapi ketika sholat berjamaah kan berbeda. Maka ketika itu akhirnya cek suaminya iya aja ramai terus setiap sholat. Ya akhirnya ketika dijelaskan mereka paham, oh seperti ini tuh. Nah ini adalah kaitan dengan ini. Sehingga kita jadi memahami perbandingan mazhab di kalangan para fuqaha, sebab mereka memang punya kapasitas untuk melakukan ini. Ini adalah kaitan ini. Jadi kita akan menghindari yang namanya kaitan dengan perpecahan. Kemudian berikutnya ikhwan fillah rahimakumullah, melenyapkan ekstremisme. Ini bagi para dai penting. Ya. Kalau kita lihat ini, kita kasih contoh dulu ya di zaman Nabi SAW. Ya. Kan ketika itu disebutkan kata seorang sahabat, ya, dia mengatakan dari Jabir bin Abdullah, kharajna fi safarin. Kita pernah pergi untuk melakukan perjalanan. Ya. Ketika itu kita perjalanan. Kemudian Pak Asaba rajulan minna hajaron fashajjahu fi ra'sihi. Kemudian ada seseorang yang kepalanya itu tertimpa batu dan akhirnya kepalanya luka. Kemudian setelah itu summah talama. Tiba-tiba karena malam hari kecapean, kemudian dia bermimpi. Fasala ashabahu hal tajiduna li rukhsatun fit tayammum. Ada orang bertanya, wahai para sahabat, apakah saya ada keringanan untuk tayamum? Ini kepala saya bocor. Saya harus mandi junub karena saya tadi malam mimpi. Kalau dibasuh ini bahaya kalau kena air. Maka kata kemudian mereka tanya. Orang tersebut tanya, qalu, para sahabat menjawab ketika itu, ma tajidul karukhsah. Kamu tidak ada keringanan. Wa anta taqdiru alal ma, tuh air ada. Ngapain kamu mengambil keringanan? Enggak ada kamu keringanan. Pagta salah pamata. Akhirnya beliau orang tersebut mandi dan akhirnya wafat. Falamma qadimna ala Rasulullah. Kemudian ketika kami kembali ke Madinah dan kami bertemu dengan Nabi SAW, kemudian akhbaru bidzalika. Kami mengabarkan kaitan dengan kasus tersebut. Faqala Rasulullah mengatakan, qatalahumullah. Kata Rasulullah, maka ya setelah menceritakan itu, kemudian kata Rasulullah, ya, mereka telah membunuhnya. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memerangi mereka. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Kenapa kalian tidak bertanya ketika kalian tidak mengetahui? Fa inna ma syifa'ul ayyi as-su'al. Karena kata Rasulullah, obat. Ya, ini kata Rasulullah, karena sesungguhnya obat kebodohan itu adalah bertanya. Kemudian kata Rasul, innama kana yakfika. Sesungguhnya cukup jika kondisi seperti itu, anta tayammama, maka kamu bertayamum. Wa ya'siba ala jurhi, kemudian luka yang ada itu dibalut, diperban mungkin bahasa kitanya. Jadi dipakai dibalut atau diperban. Kemudian ala jurhi khirfatan summa yamsa 'alaiha, kemudian diusap saja atasnya. Wa yaghsilu sa'iru jasadihi, kemudian mandi seluruhnya. Maksudnya gini, kepala yang lukanya itu dibalut, artinya diperban mungkin bahasa kitanya, kemudian nggak usah diguyur air, tapi seluruh badannya diguyur dengan air. Nah ini adalah satu kisah yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan mengatakan sahabat ekstrim, enggak. Cuman ini adalah maksudnya ketika tidak memahami realitas kondisi yang ada, maka bisa jadi kita bersifat ekstrim seperti ini. Nah, sikap-sikap ekstrim dan keterlaluan dalam pelaksanaan agama itu seringkali menimpa banyak umat Islam. Barangkali niatnya sudah baik sebenarnya, kan tadi sahabat tadi niatnya baik, yaitu ingin menjalankan ajaran agama. Tetapi bila semangat itu tidak dibarengi dengan ilmu yang mumpuni kaitan dengan syariat, ilmu yang benar tentang syariat, sangat bisa kemungkinan terjadi kesalahan fatal yang merugikan. Tersebarnya paham yang sudah mengkafirkan orang Islam atau firqah takfiri. Seringkali kenapa? Hal ini karena banyak melanda pemikiran generasi muda. Kenapa? Karena datangnya memang dari semangat beragamanya kuat, tetapi keilmuannya terbatas. Maka kuncinya adalah ilmu yang dipelajari secara mendalam agar seseorang tidak berfatwa seenak perutnya sendiri. Padahal fatwa itu adalah ada landasan ilmunya. Makanya sudah seharusnya ya, tadi kita semuanya mempelajari kaitan dengan bab ini. Ya. Makanya kata Rasul, sesungguhnya obat kebodohan itu adalah dengan bertanya. Namun bertanya bukan kepada sembarangan orang, bertanya kepada orang yang ahlinya.
Ya tadi ya, pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikri. Ahlu dzikri itu siapa? Orang-orang yang memang ditugaskan oleh Allah, apa? Orang-orang yang memang memahami kaitan dengan realitas kehidupan ini. Kemudian berikutnya, ikhwan wa ta'ala kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya adalah menahan liberalisme, sekularisme dan apa? Artinya menahan ataupun meruntuhkan aliran-aliran sesat. Maksudnya gimana meruntuhkan aliran sesat? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, racun pemikiran menyesatkan yang bersumber dari para orientalis dan sekuler itu adalah tidak akan mempan bila tubuh umat Islam diberikan imunisasi dengan pemahaman syariah yang mendasar dan matang. Bila umat Islam punya tingkat pemahaman yang benar terhadap ilmu syariah, tentu dia tidak akan mudah tertipu kaitan dengan bab ini. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berikutnya adalah kaitan dengan ilmu ini. Kenapa kita pentingnya mempelajari ilmu syariah ini? Kenapa pentingnya kita mempelajari ilmu fikih ini adalah amal sedikit dengan ilmu lebih baik daripada lebih baik dan lebih utama daripada amal banyak tanpa ilmu. Ibadah yang banyak bila tidak diiringi dengan ilmu yang benar, maka itu malah akan bisa jadi berdosa. Ini adalah kalau kita berbicara tentang ini, bisa jadi berdosa. Ya, ketika kita berbicara tentang ini. Tapi sekali lagi adalah ini kaitan dengan bab ini penting buat kita semuanya untuk selalu mempelajari kaitan dengan bab fikih ini. Tapi ikhwan yang rahmatullah, kaitan dengan bab ini sebagai penutup mungkin kaitan dengan kajian pada kesempatan kali ini bahwa ya kalau kita berbicara tentang fikih maka ini waktunya kita untuk belajar. Tentu belajar bisa jadi kita menjadi ahli sehingga mengalahkan ulama atau minimal kebutuhan diri pribadi. Ya. Sehingga kalau kita lihat nasihat para ulama ya, kaitan dengan bab ini, manfaatahu at-ta'limu waqta syababihi. Siapa yang luput belajar di waktu pagi, di waktu mudanya, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Maka bertakbirlah 4 kali di atasnya. Ini adalah kaitan dengan ini. Maksudnya adalah bertakbir 4 kali ini adalah bahasa ungkapan untuk sholat jenazah. Jadi maksudnya lakukanlah sholat jenazah untuk orang yang di masa mudanya tidak sempat belajar agama. Nah, ini adalah kalau kita berbicara tadi. Karena orang yang tidak sempat belajar agama dengan benar di masa mudanya, hidupnya akan menjadi sia-sia belaka. Seolah-olah dia anggap sudah tiada alias meninggal karena jenazah itu adalah patut disolati. Ungkapan Imam Syafi'i ini rasanya sungguh sangat pas mungkin buat kita semuanya. Ini kaitan dengan bab ini. Maksudnya tidak ada kesempatan. Karena kalau disebut masa muda kan juga setiap orang juga merasa masih muda. Mumpung masih ada kesempatan, maka jangan lupa kita selalu belajar kaitan dengan bab ini. Kalau kita cerita tentang Imam Syafi'i dan sebagainya, tentu ya kita sangat sangat iri mungkin kaitan dengan bab ini. Sehingga ya rahmatullah, sekali lagi adalah kalau kita berbicara tentang ini maka kaitan dengan ilmu fikih ini, tadi nasihat dari Imam Syafi'i adalah sangat penting buat kita semuanya. Selalu kita renungkan bersama-sama dan sesungguhnya adalah kelemahan ya pergerakan umumnya adalah pada syariah. Sehingga kita dimotivasi terus untuk selalu belajar. Umumnya kelemahan gerakan dakwah atau gerakan apapun biasanya kurang pemahaman kaitan dengan aplikasi syariat. Baik di jajaran ya tingkat elit atau lain sebagainya, kelemahan di syariah ini akan melahirkan amat banyak masalah. Seperti saling tuding antar kelompok bahwa ini ahli bid'ah dari sebagainya, saling menjelek-jelekan satu dengan yang lainnya. Maka ini adalah harus semaksimal mungkin kita menghindari kaitan dengan bab ini. Sehingga ya rahmatullah, kalau kita berbicara tentang ini, maka kita semuanya adalah sekali lagi adalah sangat penting sekali buat kita semuanya untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi, dan salah satu yang kita kaji adalah kaitan dengan ilmu fikih ini.